Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Febriana. Saya dari kelas Sastra Indonesia C 2021. Di sini saya akan menganalisis karya sastra dengan kajian sastra bandingan. Saya memilih novel. Di sini saya ada dua novel, yaitu ada Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990, dan yang kedua ada Dear Nathan. Di mana dua novel ini ceritanya mirip-mirip, tapi ada bedanya juga. Beda lah, karena penulisnya juga beda. Sini saya akan mulai dengan Dilan dulu. Di sini Dilan ini karya dari Pidi Baiq, yang dimana kisah nyatanya dia sendiri pada tahun itu. Penerbitnya Mirjan, tahun terbitnya 2014. Ini juga pernah tayang di bioskop pada tahun 2018. Genrenya itu mengenai persahabatan atau percintaan anak sekolah. Tebal halamannya cukup tebal ya, bisa dilihat ada sekitar 346 halaman. Dilan ini menceritakan tentang perjalanan cinta anak SMA di Bandung pada tahun 1090, yaitu bercerita tentang gadis cantik yang namanya Milia Ananusin. Dia adalah siswi pindahan dari Jakarta Bandung karena orang tuanya pindah tugas. Orang tuanya adalah seorang prajurit. Saat Milia hari pertama masuk sekolah, dia jumpa Dilan di depan gerbangnya. Dilan sedang mengendarai motor. Terus di depan gerbang itu, si Dilan tuh meramal Milia dengan ramalan yang sangat konyol. Ramalannya kayak, aku ramal pasti kita akan berjumpa di kantin, kalau nggak salah kayak gitu ya. Dan Dilan juga seorang anggota geng motor di sekolahnya. Dilan tuh orangnya humoris dan baik, tapi dia juga tukang cabut sekolah. Karena dia nakal, terus si Milia ini penasaran. Milia tuh penasaran dan ingin mendekatinya. Setelah itu, si Milia ini merasa nyaman dengan Dilan dan mereka menjadi dekat. Pada satu sisi pun sebenarnya Milia juga punya pacar di Jakarta, namanya si Benny. Dan pada masa pendekatan itu, mereka menemukan banyak hal yang baru dan unik, yang bisa dianggap sebagai pembelajaran hingga akhirnya mereka dekat. Menurut saya sendiri mengenai novel Dilan ini sangat bagus ya untuk dibaca dalam semua kalangan. Novel ini pun mengangkat kembali kehidupan Bandung zaman dulu itu pada tahun 1990 ya. Dan gitu kisah ini kan juga kisah nyata yang ditulis oleh Pidi Baiq. Banyak amanat yang terkandung dalam novel ini, contohnya adalah kesederhanaan yang Dilan berikan kepada Milia yang menjadi sebagai awal kebahagiaan itu muncul. Di kesederhanaan tersebut, akhirnya pun Milia dan Dilan bahagia, dan ditambah dengan Dilan membuat bahagia menjadi lebih sempurna. Tapi di dalam novel ini ada sebuah kekerasan, yaitu terjadinya keributan karena si Dilan tadi dan teman-temannya anak geng motor ya. Tapi diambil sisi positifnya aja dari terkandung dalam novel ini. Novel ini pula menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan mengajarkan kita beberapa bahasa Sunda yang dipergunakan. Dan novel selanjutnya itu novel Dear Nathan dari karyanya Eriska Febriani. Tahun terbitnya itu 2016. Tebal halamannya kalau dibandingkan dengan Dilan tadi, ini lebih tebal. Ini tuh Dear Nathan, ini Dilan lebih tebal ya. Di sini tuh ada 528 halaman Dear Nathan sendiri. Penerbitnya Best Media. Novel ini menceritakan kisah sekolah juga, kayak genrenya sama kayak Dilan, genrenya romance, kayak persahabatan dan percintaan juga. Dan karakter si Nathan tadi ini gak jauh beda dengan Dilan, sama-sama bad boy gitu bawaannya. Novel Dear Nathan ini menceritakan siswi yang pindahan juga, yaitu Salma namanya. Karakter Salma sendiri tuh polos, pintar, manis, dan memiliki jiwa yang halus. Memang tampak bertolak belakang dengan Nathan ya. Nathan tuh kan bad boy sama kayak Dilan tadi. Dan si Milia sama si Salma itu sama-sama kayak perempuan yang lemah lembut gitu. Tuh. Jadi pada suatu saat si Salma baru pindah sekolah dan hari pertama masuk ke sekolah, dia telat masuknya sama kayak si Nathan. Jadi mereka tuh ditutup duluan gerbang sekolahnya. Mereka jumpai di depan gerbang sekolah gitu. Terus
terakhir diajak sama Nathan untuk manjat gerbang sekolah. Dari karakter Nathan sendiri, ya walaupun dia bad boy, tapi dia juga nggak playboy. Dan ya anak-anak nakal remaja gitu, kayak nakal cabut, geng motor juga. Nah, karena si Nathan dan Salma tadi mempunyai perbedaan karakter, tapi itu kayak saling melengkapi gitu pertemanan di antara keduanya dan membuat mereka makin dekat. Nathan itu kan seorang anak yang bandel, yang nakal gitu kan, nakal-nakal remaja yang tidak mengerti aturan sekolah. Sedangkan Salma murid yang baru dan kayak takut gitu kan untuk melanggar aturan gitu, dan dia selalu menaati aturan dan memiliki sikap yang terpuji, yang anak baik-baik gitu. Dari perbedaan itu justru saling melengkapi pertemanan di antara mereka kedua, dan kayak mereka tuh jadinya makin dekat. Makin lama berteman, perasaan cinta pun muncul di antara keduanya. Salma dan Nathan akhirnya menjalin hubungan. Dan hubungan Nathan sama Salma tadi dia sama dengan hubungan lainnya yang mengalami pasang surut ya kan. Mereka dihadapkan dengan berbagai cobaan, mulai dari cobaan pribadi yang berasal dari masalah-masalah keluarga Nathan. Mereka dihadapkan dengan berbagai macam masalah, dan orang-orang juga mencoba memisahkan mereka gitu. Tapi satu persatu masalah yang mereka hadapi itu selesai dengan baik. Walaupun ada prosesnya naik turun, namanya juga masih anak remaja, kayak moodnya nggak bagus gitu kan. Setelah mereka melewati masalah itu, sifat dan sikap Nathan pun berubah drastis, yang menjadi lebih baik gitu, kayak jadi soft boy, jadi ngikuti aturan sekolah, jadi rajin, pokoknya berubah drastis banget gitu. Salma tetap bersikap lemah lembut dan bersedia selalu ada di samping Nathan. Kalau pendapat saya mengenai novel Dear Nathan ini, banyak mengandung berbagai nilai kehidupan ya, seperti nilai dari sebuah persahabatan, loyalitas, dan tentang memaafkan orang lain. Dua novel ini tuh sebenarnya bagus kalau saya baca dan saya tonton filmnya, karena ceritanya ya cerita percintaan anak remaja pada umumnya, yang kayak cowoknya nakal, ceweknya baik. Itu sama-sama bagus, cuman bedanya tadi konflik masalah di Dear Nathan itu cukup jelas, kayak diceritain juga konflik cerita dari Dear Nathan ya. Sedangkan konflik si Dylan tadi, si Dylannya tuh kayak hilang-hilangan, gak jelas gitu kan, gak ada kabar gitu. Dan Dylan 1991 pun disitu menceritakan mereka pisah. Sekian analisis novel Dylan dan Dear Nathan. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.